Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang dengannya kita mengenal siapa Sang Pencipta alam semesta ini termasuk diri kita sendiri. Dengan iman dan Islam kita juga tahu kenapa kita ada di muka bumi ini, apa tujuannya, apa yang harus kita kerjakan, mana yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh. Dan tentunya puncaknya kita memahami kalau dunia ini hanya tempat berlalu dan akhirnya kita akan berkumpul di tempat abadi di akhirat bersama Sang Pencipta Allah. Dan ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang tidak memahami masalah ini sehingga mereka menyimpang dan tidak tahu panduan hidup, mana yang boleh dan tidak boleh, dan juga tidak meyakini tentang adanya kehidupan akhirat. Belum lagi perangkat-perangkat yang lain seperti kesehatan, harta, dan yang lainnya. Semua itu nikmat yang Allah membolehkan kita menikmati dan kita tinggal syukuri. Dan Allah memudahkan kalimat syukur itu dengan dua susunan kata, Alhamdulillah. Jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, termasuk puasa Ramadan ini. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, kesempurnaan iman dan ilmu, serta sibuk dengan amal saleh, juga dibersihkan semua dosa-dosanya. Semoga kita termasuk orang yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malamnya karena keimanan dan juga mengharapkan pahala. Dan Allah memberikan kita Ramadan yang banyak ke depannya, semaksimal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Allahumma amin. Baik, kita berada di bab-bab terakhir, Bapak Ibu sekalian, di kitab ya Sahih At-Targhib wa Tarhib kita. Dan ini ada di jilid 2. InsyaAllah ke depannya kita akan pindah ke jilid ketiga mulai pekan depan bila Allah masih mudahkan. Dan kita berada di halaman 395, kitab 2 hari raya dan juga kurban. Di sini bab pertamanya anjuran menghidupkan 2 malam hari raya. Kalau yang awal ikut kajian kita pasti sudah faham. Ya, di sini tidak disebutkan satupun hadis. Termasuk juga bab kedua tentang anjuran bertakbir pada hari Id dan penjelasan tentang keutamaannya. Karena memang kita bukan membahas secara khusus kitab At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Tapi kita sedang mempelajari buku Sahih At-Targhib Tarhib yang artinya setelah ditelusuri hadis-hadisnya oleh Syekh Albani, dikeluarkanlah buku ini. Sehingga yang ada hanya hadis sahih saja, yang tidak perlu lagi ada pembicaraan atau keraguan dalam mengamalkannya. Nah, di situ beliau menulis di bawah kedua bab ini, penulis Al-Mundhiri tidak menyebut hadis yang sesuai dengan syarat kami di buku ini. Ini maksudnya pernyataan Syekh Albani rahimahullah. Oleh karena itu kita karena sedang bedah buku ini, kita mengikuti metode yang digunakan oleh beliau. Kita akan masuk langsung ke bab ketiganya, yaitu anjuran berkurban, keterangan tentang orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, dan orang yang menjual kulit hewan kurbannya. Hadis pertama, ada 2 buah hadis di sini. Dalam bab ini hadis pertama dengan sanad hasan, urutan 1087 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Artinya, barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat Id kami ini. Diriwayatkan oleh Al-Hakim seperti ini secara marfu', maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah marfu' dalam ilmu hadis berarti sampai ke Nabi, ya. Dan dia mensahihkannya dan juga secara mauquf. Sementara mauquf maksudnya riwayat hanya sampai ke sahabat, ya. Jadi kalau marfu' sampai ke Nabi, kalau mauquf berarti hanya sampai ke sahabat, tapi juga dijadikan rujukan oleh para ulama. Dan itu lebih dekat. Maksudnya riwayat ini lebih dekat sebenarnya kepada riwayat mauquf.
Kita jelaskan dulu tentang masalah judul kita ini sebagai pembukaan dan kronologis bahasannya. Berkurban, Bapak Ibu sekalian, adalah ibadah yang sangat mulia. Berkurban adalah ibadah yang sangat mulia dan akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hai Muhammad, di sini dimaksudkan adalah salat Idul Adha, dan berkurbanlah setelahnya. Ada kurban yang khusus kita lakukan itu di 4 hari. Hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik setelahnya. 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah. Di mana pada saat itu jemaah haji lagi kumpul di Mina selama 4 hari ini, dan mereka melontar juga berkurban. Nah, tetapi secara umum berkurban adalah bagian daripada ibadah, di mana para salafus saleh mengamalkan berkurban ini, maksudnya menyembelih di jalan Allah dengan syarat ikhlas karena Allah dan juga hewan-hewan yang dibolehkan dalam Islam. Ya, umumnya itu adalah sapi, kambing, dan juga unta. Dan boleh hewan-hewan yang memang dasarnya dihalalkan dalam Islam. Ayam misalnya, kelinci, rusa. Kemudian kita mungkin makan hewan-hewan laut ya, walaupun tidak melalui proses sembelih. Karena memang hewan air ini halal semuanya. Walaupun tidak sempat disembelih dan tidak perlu sembelih tentunya. Bangkainya yang mati di air ataupun yang masih hidup kemudian diambil. Semua itu kalau di air hukumnya halal. Nah, ini adalah ibadah yang sangat baik kalau kita keluarkan untuk menjamu keluarga kita, menjamu umumnya tamu-tamu. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, aku menghidangkan untuk 10 orang sahabatku muslim makanan kesukaan mereka, lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk. Maksudnya mereka memberikan gambaran, memberi makan orang lain dengan menyembelih hewan dan menghidangkan makanan terbaik. Ini bagian daripada ibadah. Bahkan pahalanya lebih besar daripada sholat malam. Dia dalam sebuah hadis riwayat Muslim, pernah ada seorang sahabat bertanya, mengatakan, "Ayyu islamin khair?" Ya Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya? Maka beliau mengatakan, "Tuti'imut ta'am." Engkau memberikan makan kepada orang lain. "Wa tusallimu ala man ta'rif wa ma lam ta'rif." Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kamu kenal. Memberi makan di sini adalah termasuk dalamnya menyembelih hewan. Jadi kita menyembelih hewan khusus untuk orang-orang yang kita ingin jamu, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kita langsung membeli langsung atau makanan yang sudah jadi. Karena memang ini adalah bagian daripada yang diperintahkan dalam agama. Kita tahu tadi ada secara khusus ada Idul Adha. Walaupun memang secara khusus berkurban di saat itu dan dianjurkan makan, tapi ini bisa ditarik sebagai contoh, bisa dilakukan sepanjang waktu kita. Begitu juga dinukil tentang kisah Ibrahim alaihissalam pada saat kedatangan 2 malaikat yang ingin menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil di umur tuanya walaupun dia mandul, sekaligus keduanya akan pergi ke negeri Jordania untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual. Waktu mereka datang dalam posturnya sebagai manusia. Sehingga Nabi Ibrahim AS tidak tahu kalau mereka malaikat. Mereka salam, lalu Nabi Ibrahim menyambut salam mereka. Karena Ibrahim AS adalah orang yang sangat suka dengan tamu. Sampai ada julukan beliau, Abu Tifan atau bapaknya para penjamu tamu. Jadi beliau kalau kedatangan orang tanpa tanya siapa namanya, tujuannya apa, yang pertama dihidangkan dulu. Itu salah satu tradisi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau langsung dalam Al-Quran digambarkan ke belakang rumahnya lalu menyembelih anak sapi. Kemudian dihidangkan untuk kedua malaikat tersebut. Nah, waktu dihidangkan dan dia persilahkan makan karena malaikat tidak menyentuhnya, karena memang mereka tidak makan makanan manusia, barulah ada rasa khawatir dalam hati Ibrahim alaihissalam. Setelah itu baru dia tahu keduanya adalah malaikat. Lalu berlanjutlah kisah tentang dialog antara Nabi Ibrahim AS dengan kedua malaikat tersebut tentang tujuan mereka datang untuk apa. Ya, disampaikan kalau akan menyampaikan berita gembira Sarah akan hamil dan melahirkan Ishak, dan setelah Ishak akan ada Yakub sebagai cucu, anak dan cucunya. Kemudian juga akan mendatangi kaum Nabi Lut dan membinasakan mereka serta memberikan atau menyelamatkan Nabi Lut dengan anak-anaknya dan kaum yang beriman.
kecuali istrinya saja tidak ikut karena dia termasuk yang mendukung perbuatan mungkar dari kaumnya. Tapi saksi bahasan yang kita sedang bahas, kita sedang tidak membahas tentang sejarah Ibrahim dan Lut alaihimussalatu wassalam, tapi bagaimana Nabi Ibrahim menyembelihkan hewan untuk kedua malaikat tersebut dan dihidangkan kepada mereka. Salah satu ciri kedermawanan adalah sukanya seseorang berbagi makanan. Ya, suka berbagi makanan, dan di Ramadan ini momentumnya sangat tepat. Ya, karena kita bisa meraih pahala ekstra, pahala puasa ini. Misalnya saya memberikan contoh, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan 30 pahala Ramadan, pahala puasa, kita lengkapkan pahala puasa kita 30, dapat misal. Dan usahakan seikhlas mungkin kita menjalankan sehingga maksimal pahalanya. Tapi bisa nggak dalam Islam saya mendapatkan 30 pahala yang lain? 30 pahala yang lain, 60 pahala puasa, 90, kelipatan 30. Bisa saja. Caranya buka puasakan orang lain. Ya, buka puasakan orang lain. Hadis yang masyhur tentang man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'imin ghairi an yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun. Mungkin sering kita dengar hadis ini. Tapi masalahnya apakah kita praktekin atau tidak? Harusnya kita sudah memblok semua masjid, musola di sekitar kita untuk menyumbang air minum, kurma, makanan, bahkan tidak usah perhitungan. Kalau ibu dan bapak ingin dibukakan rezeki yang luas oleh Allah, perhatikan pesan Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Karena Asma suka bersedekah, maka Nabi motivasi lagi dia sambil mengatakan, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau perhitungan, maka Allah juga akan perhitungan denganmu. Kapan ibu dan bapak masih pakai cara seperti perhitungan orang kapitalis? Saya punya 1 juta, saya kalau bantu dia 1 juta, habis dong uang saya. Itu perhitungan orang kapitalis. Kacamata Islam dan agama kita dan iman kita tidak seperti itu. Kita kalau beri kepada dia 1 juta rupiah, misal, walaupun kita butuh, berarti di sini kita sedang investasi kepada sang raja yang maha kaya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersabda kepada Bilal, waktu beliau datang ke rumah Bilal, dan Bilal menghidangkan 1 nampan, isinya kurma-kurma yang ranum sekali, baru dipetik, bagus sekali kualitasnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini Bilal? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya simpan untuk saya makan. Dalam riwayat lain, saya simpan untuk saya hidangkan pada saat Anda datang. Maka kata Nabi SAW, jangan kau lakukan, hai Bilal, sedekahkan. Jangan tunggu. Dan jangan pernah kau takut kemiskinan dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Coba praktikin, Bapak Ibu sekalian, saat orang minta bantuan atau ada kesempatan sedekah, sedekah saja. Tidak usah menilai, ya, oh berapa tinggal di rekening saya. Subhanallah, Allah punya cara mendatangkan lagi isi rekening itu. Tapi kapan kita perhitungan, maka pasti Allah pun akan perhitungan dengan kita. Itu pesan Nabi SAW. Jadi kalau bisa setiap hari buka puasakan orang. Selama ada uang, balik keluarkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah diberikan 1 keranjang. Seingat saya isinya itu sekitar 4.000 dinar atau sekitar begitu. Cukup banyak. Ya mungkin ratusan juta kalau kita sekarang dikasih pada saat itu. Beliau tidak mikirkan untuk pakai buat dirinya. Langsung pada saat itu dipanggil pembantunya, dibungkus-bungkus harta tersebut, lalu dibagikan kepada orang-orang. Sampai setelah habis, pembantunya mengatakan, kalau seandainya Anda tinggalkan 2 dinar saja untuk kita bisa makan. Kata Aisyah, kamu nggak sampaikan kalau kita tidak punya apa-apa. Kalau seandainya kau bilang, mungkin aku akan biarkan. Saking cintanya mereka dengan berbagi, ya, dengan berbagi. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala di akhir surah Al-Munafiqun, di mana Allah SWT menggambarkan tentang di 2 ayat atau ayat terakhir, 2 ayat terakhirnya. Maksud saya 2 ayat sebelum terakhir. Bagaimana Allah gambarkan tentang penyesalan orang-orang yang nanti kalau meninggal dan tidak rutin bersedekah semasa hidupnya, termasuk memberi makan orang, memberi pakaian, memberikan utang atau melunasi utang, membayarkan rumah sakit, pendidikan dan segala macam ini. Mereka berharap bisa dikembalikan di dunia ini, jangan meninggalkan dulu karena mereka ingin bersedekah. Ingin bersedekah. Jadi orang yang mau meninggal itu, kalau Allah masih kasih kesempatan mereka berapa menit saja agar ruh mereka ditunda pencabutannya, pasti mereka akan sibuk transfer dana-dana mereka itu untuk memberikan, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah ini yang harus kita fahami, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari memberi
makan orang lain, dan cukup banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, punya satu nampan besar sekali yang biasa diangkat 4-5 orang. Saking besarnya tempat makan itu, yang setiap pagi diangkat dan diletakkan di depan rumah beliau atau di depan masjid beliau, dan beliau hidangkan makan sarapan pagi untuk siapa saja yang mau datang makan di situ. Ada juga orang yang datang menyumbang di antara para sahabat, akhirnya mereka kumpul untuk makan. Jadi memang ciri khas dari agama kita ini memang suka berbagi makanan, minuman. Nabi SAW juga mengingatkan kepada Jabir, hai Jabir, kalau kau sedang masak, lebihkanlah dan bagikan kepada tetanggamu. Jadi memang ada perintah untuk itu tentunya. Nah, di antaranya kita berkorban ya, memotong hewan gitu ya. Namun bab kita ini secara khusus membahas masalah Idul Adha. Siapapun yang punya kemampuan untuk berkurban di saat itu, walaupun uangnya pas-pasan tapi dia tidak mau berkurban, Nabi SAW melarang untuk mendekati musola untuk ikut sholat id. Berarti menandakan memang ada ancaman. Dan setiap ancaman berarti hukumnya mendekati wajib atau bisa kita katakan wajib. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak berkurban sementara punya kemampuan. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh sebagian sahabat, sebagian besar mereka, sahabat tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, mereka membeli hewan kurban 6 bulan sebelum Idul Adha. Mereka sudah beli, lalu mereka gemukkan hewan itu, sehingga pada saat nanti disembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna hewannya. Nah, berapa banyak orang kadang-kadang masih negosiasi tentang masalah berkurban. Padahal sebenarnya kita beli yang terbaik dan tidak usah khawatir karena kita bukan transaksi sebenarnya sama pemilik domba atau sapi tersebut. Kita sedang transaksi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir tentang masalah ini. Insya Allah langsung dijalankan saja. Baik, di sini dari hadits pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ambil pelajaran penting tentang wajibnya orang berkurban bagi yang mampu. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat id kami. Saya dilarang untuk ikut sholat id kalau dia punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban. Biasanya memang ini karena sifat pelit ya. Selalu perhitungan, tidak mau keluarkan di jalan Allah. Selama pikiran seseorang itu masih dilapisi ya oleh pemikiran kapitalis, selalu nabung, ini tidak bisa ketemu dengan hukum Allah SWT. Karena Allah suruh keluarkan ya, bersedekah terus gitu. Itu yang dilakukan, maka tidak bisa ketemu. Oleh karena itu, coba kita tanamkan dalam diri kita keyakinan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang besar dan rezeki yang luas bagi orang yang suka bersedekah. Baik, itu pelajaran pertama yang bisa diambil tentang wajibnya berkurban bagi yang mampu. Dan yang kedua, adanya ancaman. Pelajaran yang kedua, adanya ancaman untuk tidak ikut sholat id bagi orang yang tidak berkurban sementara dia punya kemampuan. Kemudian selanjutnya hadits nomor 2 dengan sanad hasan. Ini urutan 1088 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dikatakan sanadnya sahih. Di bawah Bapak Ibu sekalian ada tulisan Al-Hafidh berkata, pada sanadnya terdapat Abdullah bin Ayyash Al-Kitbani Al-Misri, seorang rawi yang diperselisihkan, dan telah disebutkan tidak hanya satu saja, banyak hadis dari Nabi tentang larangan beliau menjual kulit hewan kurban. Maksudnya, tadinya hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, tapi Syekh Albani mengatakan banyak sekali jalur hadis yang mungkin Al-Mundhiri tidak angkat dalam buku ini, sehingga beliau tidak sebutkan yang memang melarang untuk menjual kulit hewan kurban. Maksudnya apa? Jadi kita kalau berkurban di jalan Allah semuanya, jangan ada yang diambil. Maksudnya tidak usah ada yang dikembalikan uangnya. Ya. Misalnya dia berkurban 1 ekor sapi, udah dia nggak mau ambil kepalanya, dia juga kepalanya nggak mau dibagi ke orang lain, udah ditimbang dijual sama dia, supaya menghemat atau mengembalikan biaya yang sudah dia keluarkan untuk beli sapi itu. Misal dia beli sapi itu 20 juta. Dengan dia jual kepalanya misalnya
dengan dagingnya, misal dia jual 1 juta, jadi dia bisa hemat 1 juta, misal contoh. Atau kulit, umumnya kulit memang orang tidak makan gitu. Ada juga orang yang buat kerupuk kalau kita Indonesia, tapi umumnya di seluruh dunia ini mungkin tidak dipakai kecuali orang mungkin dikeringkan ya, kemudian dijadikan sebagai kulit sofa atau apalah yang mungkin dipakai yang tas dan segala macam. Tapi ini kan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau ada orang berpikir yang dibagi adalah dagingnya, lalu kulitnya diambil sama dia dijual supaya dia ambil nilainya, ini nggak boleh. Ini hukumnya tidak boleh bagi pemilik kurban. Bagi pemilik kurban. Tapi kalau ada penerima kurban, dia menerima kulit sapi, dia menerima daging sapi, udah jadi milik dia. Maka kemudian dia mau jual, itu terserah dia. Itu tidak ada masalah. Tapi yang dilarang sini adalah pemilik kurbannya sendiri. Karena diharapkan dia maksimal berkurban di jalan Allah dan tidak perlu dia mengambil lagi nilainya. Kita tidak bicara Bapak Ibu sekalian tentang sebagian daging yang diambil. Itu boleh. Karena Nabi SAW pada saat berkurban, pada saat beliau sedang haji, beliau memakan sebagian dari daging kurbannya. Dan beliau meminta, bahkan menyampaikan kepada para sahabat yang sedang menikmati daging kurban, sisipkanlah untukku, kata Nabi SAW. Maka beliau pun menikmatinya. Dan beliau bersabda tentang 4 hari ini, Idul Adha dan 3 hari-hari tasyrik. Idul Adha kan 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini beliau mengatakan adalah hari-hari makan. Hari-hari makan, maksudnya dari hewan-hewan kurban yang dikurbankan. Dan boleh juga kita memberikan hewan kurban, daging hewan kurban ini kepada orang yang mampu. Tidak harus kepada orang tidak mampu. Misal Bapak Ibu sembelih 1 ekor, 3 ekor domba misalnya. 1 ekor domba ini disembelih, saya kirim ke rumah orang tua saya. Tidak ada masalah. Ya, boleh saja. Cuma yang penting memang kita usahakan ada di antara hewan-hewan kurban kita ini, itu kita berikan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi ini dibolehkan. Beda dengan hukum zakat harta misalnya, itu hanya boleh kepada 8 golongan saja. Ya, dan tidak masuk dalamnya orang mampu. Tetapi kalau bab sedekah, ya, bab berbagi daging hewan kurban, ini tidak apa-apa kepada orang mampu. Boleh nggak saya membelikan mobil orang tua saya sementara beliau mampu? Dalam bab sedekah boleh. Ya, gitu. Juga kita tadi boleh mengirimkan daging-daging hewan ini, termasuk kita sendiri boleh menikmatinya. Jadi di sini yang dimaksud dengan hadis nomor 2 adalah orang yang berkurban, jangan sampai dia menjual sebagian daripada hewan yang sudah dia niatkan kurban sama Allah untuk mendapatkan nilai uang balik. Nah seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Baik, kita masuk bab keempat. Bapak Ibu sekalian, ancaman mencincang hewan dan membunuhnya bukan untuk dimakan. Serta keterangan tentang perintah agar membaguskan cara membunuh dan menyembelih. Maksudnya judul ini adalah tidak boleh menyiksa hewan. Ya, tidak boleh menyiksa hewan itu. Jadi ada orang mungkin sengaja dia tebas hewan itu atau dia jadikan sasaran untuk panah, bukan untuk dimakan. Ya, tapi untuk menyiksanya. Nah, itu ada larangan tentang masalah itu. Dan kita kalau memang harus menyembelih atau mau menyembelih, sembelih dengan cara yang benar. Hadisnya di sini disebutkan, ya, ada beberapa hadis tentunya dalam bab ini ya. Ini sampai akhir bab kita ada 5 buah hadis. Hadis pertama dengan sanad sahih urutan 1089 dari awal belajar. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinuz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatunya. Jika kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh. Jika kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelih. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat hewan sembelihannya nyaman. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, wajib hukumnya, bukan pilihan, bahwasanya setiap muslim dan muslimah berbuat baik kepada segala sesuatu. Perhatikan lafadznya segala sesuatu. Berarti tidak harus yang bernyawa. Tidak boleh Bapak Ibu
punya satu benda bagus, sengaja dirusak, nggak boleh. Sengaja lempar handphone, sengaja ugal-ugalan bawa mobil rusak, nggak boleh. Kita disuruh berbuat baik kepada benda mati, benda hidup. Semua harus dijaga, dirawat. Itu yang dimaksud Allah memerintahkan di sini dan mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatunya. Jadi kepada diri kita, nggak boleh kita sengaja misalnya merusak tubuh kita dengan mencoretnya, nggak boleh. Memang nggak boleh. Nggak boleh kita sengaja jerumuskan diri kita ke penyakit. Tahu ini makanan sudah basi dimakan, nggak apa-apa, nggak boleh. Memang dilarang dalam Islam. Tidak boleh jerumuskan diri kita ke dalam keburukan, merusak fisik, merusak citra dan nama baik, tidak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu tahu ini, kalau saya buat ini nanti orang akan gosipin saya. Tetap dibuat, jangan dibuat. Nggak boleh. Nggak boleh biarkan ada celah di mana orang bisa menjadi negatif. Kecuali orang fitnah kita nggak lakukan. Makanya Nabi SAW waktu pernah keluar dari masjid di 10 terakhir Ramadan, beliau i'tikaf. Ada Sofia radhiyallahu anha, istri beliau datang mengunjungi suaminya, mengunjungi Nabi SAW. Mereka ngobrol, tapi tidak disebutkan apa yang sedang dibicarakan. Waktu mau pulang, Nabi SAW antar Sofia pulang. Rupanya waktu itu, Nabi lagi jalan dengan Sofia, ada 2 orang dari Ansar mengejar Nabi. Seakan-akan mereka ini mau tahu Nabi jalan sama siapa. Gitu. Akhirnya, waktu mereka mendekat, Nabi SAW mengatakan, ala rizki kuma. Pelan-pelan aja kalian. Innaha Sofia binti Huyai. Ini adalah Sofia binti Huyai, ini istriku. Gitu. Nabi sudah tutup pintu itu sebelum ada penilaian negatif. Jadi nggak boleh kita sengaja biarkan. Ya. Itu jadi tidak boleh merusak fisik, tidak boleh merusak nama baik, ya. Tidak boleh merusak benda yang Allah kasih. Ada saya lihat orang teledor sekali. Gitu. Tidak pernah merawat. Handphonenya aja mungkin tidak pernah dilap, dibersihkan. Biarin kotor. Biarin begini dan segala macam. Mungkin kalau kita masuk ke rumahnya banyak sekali kotoran, jamur dan segala macam sana sini. Kenapa? Allah melarang kita itu. Allah membuat kita gerah Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita gerah nggak nyaman, Allah buat kita kalau mandi kita merasa segar supaya kita mandi. Gitu kan. Kan begitu. Supaya kita jangan gerah. Allah buat kita kalau pakai baju bagus, kita bersih, kita wangi, kita percaya diri. Supaya jangan, itu yang kita pertahankan. Dan kalau kita keringat, bau bulu, nggak enak, kita nggak nyaman. Interaksi sama orang pun nggak nyaman. Maka supaya jangan yang ini gitu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Ini dimaksud dengan potongan hadis yang pertama yang sangat mulia. Jadi seorang muslim itu memang dia berusaha mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Walaupun tidak bisa sempurna 100%. Tapi rumahnya rapi, dianya rapi, kendaraannya rapi. Semuanya, pakaiannya, makanannya, semuanya. Gitu kan. Harusnya dengan bagus gitu. Kenapa orang ada yang makan di restoran, sementara di rumahnya bisa dia makan? Apa kira-kira yang dijual oleh restoran? Bukan cuma rasa, penataannya. Gitu kan. Bagaimana mereka menata? Saya pernah bilang sama istri saya, kalau masak, misalnya, daripada hanya sekedar taruh nasi di piring, ditaruh saja berserakan begitu, lauknya ditaruh aja begitu, berantakan. Kenapa nggak dicetak? Kenapa nggak pakai sebuah cetakan nasinya ditata seperti restoran, mirip. Itu akan mendorong orang mau makan, walaupun di rumah. Kenapa ada orang pergi ke hotel, padahal dia tinggal di kota Jakarta misalnya. Untuk apa? Apa yang dia beli di hotel itu? Bayar mahal, 4 juta, 5 juta. Suasananya. Kenapa nggak buat rumah kita suasana seperti itu? Misalnya, Islam membolehkan kita menikmati semua itu. Bahkan sebaliknya ya, melarang kita justru tidak menikmati atau bahkan merusak suasana itu. Jadi tidak dibolehkan. Nah ini poin-poin penting berhubungan dengan masalah ini. Tidak boleh juga Bapak Ibu tahu ini, bajunya sobek. Terus nanti orang lain bisa nilai negatif, tetap dipakai. Kenapa nggak pakai yang bagus saja? Bukan maksakan diri, tapi jangan buat celah orang lain menilai kita negatif. Nah, gitu. Jadi ini semua masuk dalam potongan sabda Nabi SAW. Ini pelajaran pertama dari hadis. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatunya. Pelajaran kedua dalam hadis. Diberikan contoh di sini, jika kalian membunuhlah dengan cara yang bagus. Kenapa bunuh yang didatangkan sebagai contoh? Karena umumnya orang kalau membunuh itu ugal-ugalan. Misalnya kita bertemu dengan musuh di medan perang. Kita kan targetnya membunuh musuh ya. Bagaimana seorang membunuh musuh? Ditebas lehernya, mau patah tangannya, putus tangannya putus kakinya, kan begitu. Karena orang targetnya bunuh orang kan gitu. Tapi subhanallah Islam datang luar biasa. Kalau kalian bunuh, berbagus bunuh itu. Bagaimana maksudnya? Kalau sudah tusuk orang mati, selesai. Nggak ada mutilasi. Nggak boleh dibakar.
Gak boleh maafin, diludahin, gak boleh diinjak. Dalam Islam tidak ada begitu. Bahkan dalam Islam di medan peperangan, kalau musuh sudah letakkan senjatanya, dia berharap ditawan, gak boleh dibunuh. Dibawa, diserahkan kepada panglima perang, nanti panglima perang pertimbangkan. Nanti dilihat, dipelajari orang ini. Apakah memang dia pura-pura saja, atau memang dia mau menyerah, dia tidak mau menyerang lagi umat Islam. Itu ada pertimbangan sendiri di kancah peperangan. Kenapa bunuh diberikan contoh? Kalau bunuh saja kita disuruh baik, apalagi yang lainnya. Nah, bunuh biasanya orang brutal gitu, ya. Nah, ini yang diberikan contoh di sini. Jadi kalau sampai membunuh musuh pun tidak boleh kita membunuh kecuali dengan cara membagusnya. Contoh juga orang bunuh hewan. Dia tidak asing, pernah ada tikus di rumah ya. Pada saat orang pasang perangkap misalnya, ketangkap tikusnya. Saya pernah lihat ada orang disiram air panas. Kan untuk apa? Walaupun dia jengkel, mungkin rumahnya ada pintunya digerogotin. Ya udah selesai, sudah ditangkap, udah buang aja di sampah. Apalagi dengan lem dia nggak bisa juga lari, udah biarin dia mati kan gitu. Tapi ini kadang-kadang ada orang yang terlalu berlebihan, gitu kan. Jadi masuk dalam masalah kalau bunuh dengan cara yang baik, gitu kan. Udah nggak usah terlalu berlebihan dalam masalah hal-hal seperti ini. Saya pernah lihat ada satu teman ya, tapi ini cuma saya sepintas gitu dan saya sempat mengingatkan. Dia rupanya lagi belajar waktu kami masih mahasiswa, diganggu sama lalat. Lalatnya terbang-terbang terus ganggu. Dia rupanya usir-usir, lalat itu tidak mau. Entah gimana lalat itu berhasil ditangkap sama dia, terus ditaruh di bawah kaki meja. Terus saya bilang, kenapa? Dia dari tadi ganggu saya. Ya, tapi kan tidak perlu sampai seperti itu. Itu contohnya saja gitu kan. Karena dia merasa jengkel, dia tidak perlu. Ya, dalam Islam dilarang hal seperti itu. Baik, selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah, dan kalau kalian sembelih, maka baguskanlah cara menyembelih itu. Caranya disebutkan dengan cara menajamkan pisau dan membuat hewan itu nyaman. Gimana mempertemukan dua ini? Pisaunya harus tajam supaya kalau menyembelih dia tidak macet, ya tidak harus segera gitu ya. Memang prosesi menyembelih ini biasanya butuh perhatian khusus. Pisau-pisaunya harus yang bagus, dari baja yang bagus misalnya. Kemudian juga setiap habis dipakai 1-2 hewan mungkin dibersihkan kembali, diasah lagi ya. Biasanya kami di Idul Adha itu ada program Adhafam, kami menawarkan kepada muslimin yang mau berkurban bersama kami. Dan kami lakukan di wilayah Bogor, di satu peternakan. Dan itu kami tawarkan kalau ada di antara terutama bapak-bapak yang mau untuk ikut belajar menyembelih, kami tawarkan datang. Dan cukup banyak jemaah yang datang untuk praktek bagaimana cara menyembelih. Itu kami sekaligus juga ajarkan memang harus pisaunya tajam. Kemudian juga dia harus dengan supaya menenangkan, menyamankan hewan ini, maksudnya jangan sampai diiris terus diangkat pisaunya gitu. Tapi dia sekali iris dia nggak angkat supaya 2 urat leher besarnya itu putus gitu kan. Itu diantara makna. Dan juga masuk dalam masalah atau makna membuat hewan nyaman. Maksudnya jangan diganggu kalau lagi makan. Jangan diperlihatkan temannya yang lagi disembelih. Saya pernah masuk ke satu lokasi penyembelihan di dekat masjid gitu ya. Di Idul Adha karena terlalu banyak orang yang nyumbang kurban. Jadi hewan yang disembelih di depan mata, hewan-hewan yang masih hidup. Nah ini berpengaruh pada kualitas daging nantinya. Ya, karena dia juga hewan juga bisa stres kan gitu. Jadi itu pengaruh pada daging. Seperti kita kalau lagi tegang melihat satu kejadian besar, kan kita juga jadi tegang tubuh semua. Nah, seperti itu hewan-hewan juga. Oleh itu salah satu yang membuat nyaman jangan diganggu kalau lagi makan. Biarkan dia makan dulu. Jangan diseret, jangan dipukul ya. Nah, itu semua masuk dalam makna membuat sembelihan nyaman. Nah, kita bisa lihat sini bagaimana sempurnanya agama Islam ya. Sampai masuk ke masalah hal-hal hewan pun diberikan haknya walaupun mereka akan disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jauh kita lihat bagaimana Nabi SAW menegur sahabat yang menyakiti hewan yang akan disembelih. Di hadis nomor 2 dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1090 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syafratah wa hiya talhadhu ilayhi bi basariha qal afala qabla hadha aw turidu an tumitaha
au turidu an tumitaha mautat. Yang artinya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di lambung seekor domba sambil dia mengasap pisau sementara domba itu memperhatikannya dengan mata. Jadi orang ini punya satu ekor domba dia mau sembelih, ditidurin di tanah, perutnya diinjak sambil dia asap pisau. Jadi domba itu lihat. Ini terjadi di depan mata Nabi SAW. Maka dikatakan Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki meletakkan kakinya di lambung domba, seekor domba sambil dia mengasap pisau, sementara domba itu memperhatikan pisau itu, kan gitu, yang lagi diasah. Dia memperhatikan dengan matanya. Maka Nabi SAW mengingatkan orang itu, mengatakan, mengapa tidak sebelum ini? Maksudnya kenapa kau tidak asap pisaumu dari awal? Kenapa harus liatin hewan itu? Ditajamkan dulu dan jangan lihatkan. Atau kamu ingin mematikannya beberapa kali? Maksudnya kenapa kamu harus menyiksa dia gitu ya? Dengan membuat dia ketakutan, padahal juga kamu akan sembelih dia. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Rawi-rawinya atau yang menukil hadis ini adalah rawi-rawi dalam As-Sahih, maksudnya dalam kitab-kitab yang sahih. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim, hanya saja dia berkata, aturidu an tumitaha mautat, halla ahdatta syafrataka qabla an tudji'aha. Apakah kamu ingin mematikannya berkali-kali? Mengapa kamu tidak menajamkan pisaumu sebelum kamu membaringkannya? Diriwayatkan oleh Hakim dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari. Ya. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita contoh bagaimana menyembelih dengan cara yang baik. Ya, memberi contoh bagaimana menyembelih dengan cara yang baik sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak boleh lihatkan pisau, tidak boleh menakut-nakuti hewan tersebut. Nah ini yang dimaksud juga tadi rincian masalah atau dari hadis sebelumnya ya tentang masalah nyaman. Kalau hewan saja begini, bagaimana manusia, Bu? Ya, bagaimana ibu dengan anaknya? Hanya kadang-kadang tidak mau makan, dimarah-marahin, hanya karena ini misalnya dicubit, hanya karena ini mungkin dipukul. Itu hewan saja disuruh buat seperti ini, disebut nyaman. Daripada kita marah, lebih baik kita rangkul, berikan masukan yang baik, kan gitu. Sehingga orang pun bisa menerima dengan baik. Ya, orang pun bisa menerima dengan baik. Saya kadang-kadang dengan anak-anak di rumah, setiap ada sesuatu kesalahan saya ingatkan. Gak boleh begini, gak boleh. Kadang-kadang mereka masih ulang lagi. Karena anak-anak masa belajar ya. Tapi ada satu pelajaran saya ambil, di satu waktu, mereka tidak tahu saya lagi ada. Kemudian mereka bicara, kakak sama adik-adiknya bicara gitu. Terus mereka, karena mereka memanggil saya ayah, abati, mereka bilang, abati orangnya baik ya, gak marah sama kita. Gitu. Padahal mereka tidak tahu kalau saya lagi ada. Kalau kita salah, kita cuma diingatkan, tapi kita jangan ulangi ya, gitu. Mereka sendiri ambil pelajaran, cuman mengulangi kesalahan itu terjadi di masa anak-anak. Ya, daripada kita kejam, kalau kita tidak ada di rumah malah anak-anak gembiranya luar biasa, karena tidak ada lagi yang melotot matanya, tidak ada lagi yang melayang tangannya, tidak ada lagi yang tajam lisannya, gitu kan? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Lah iya, kadang-kadang begitu. Ya, ada orang pernah terjadi, seorang bapak dia lagi cuci mobilnya, kemudian ada beberapa perlengkapan kunci-kunci mobil itu, anaknya datang main masih kecil, belepotan tangannya pegang mobil itu. Karena dia marah sama anaknya, dalam kondisi emosi diambil satu kunci dipukul tangan anaknya, patah tangannya. Baru dia nyesel, bawa ke rumah sakit. Kenapa? Apa salahnya? Tinggal anak itu dipindahin, kemudian nanti yang kotorannya dilap selesai kan. Tidak ada sesuatu yang rugi di situ. Gitu. Tapi subhanallah banyak orang seperti itu. Ini sedikit contoh saja hikmah yang bisa kita ambil. Kalau hewan saja kita buat baik, apalagi dengan orang-orang terdekat kita. Anak, pasangan hidup, orang tua. Manusia lebih pantas untuk kita berbuat baik. Karena di manusia itu lebih banyak pahalanya dari hewan. Ya. Kalau hewan hanya sekedar pahala memberi makan, berbuat baik sama dia kalau sembelih. Tapi dia tidak bisa hafal Quran, dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa taubat. Manusia bisa kita ajarin itu. Banyak yang bisa didapatkan faedah daripada manusia itu sendiri. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah adanya adab yang diajarkan Nabi SAW cara menyembelih, dan disebutkan tadi itu adalah menajamkan pisau, tidak memperlihatkan pada hewan yang mau disembelih, dan juga tidak menyakitinya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, perlunya seseorang menegur orang lain yang sedang berbuat salah.
tapi menegurnya dengan cara yang baik. Nabi SAW di sini tidak memukul orang itu, tidak mencaci maki. Padahal orang ini sudah jelas-jelas tidurin hewan, injak lambungnya, tajam atau yang bisa. Kan Nabi sebagai raja bisa saja kan marah. Bisa saja kenakan hukuman supaya yang lain tidak ulangi. Tidak. Tapi Nabi cuma mengatakan, kenapa kau tidak lakukan sebelumnya ini? Apa kau ingin membunuhnya berapa kali? Nasihat ini lebih menyentuh. Akhirnya orang itu jadi faham, gitu kan? Dan dia bisa lebih mudah nerima karena nasihatnya dengan penuh perhatian, penuh kasih sayang, bukan ancaman bagi dia walaupun dia sedang berbuat salah. Nah, seperti itu pelajarannya. Hadits nomor 3 dengan sanad sahih urutan 1091 dari awal belajar berbunyi dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddi syifari wa an tuwara anil bahaim wa qala idza dzabaha ahadukum falyujhiz. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau dan agar menyembelih jauh dari hewan yang lain. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menyembelih maka hendaklah dia mempercepat kematiannya. Nah, ini berarti ada tambahan adab-adab, ya, ada tambahan adab-adab pada saat orang menyembelih hewan. Jadi pelajaran pertama dari hadis, bagaimana Nabi SAW mengajarkan tambahan adab untuk menyembelih hewan, disebutkan dari situ, dia harus menajamkan pisaunya. Sudah kita sebutkan tadi sebelumnya. Tambahannya adalah agar menjauhkan hewan yang belum disembelih dari hewan yang akan disembelih. Nah, ini kami sering sarankan di beberapa masjid, ya, mudah-mudahan ini pesannya sampai kepada teman-teman kita yang sedang melakukan proses penyembelihan ini. Itu lebihnya ya, seperti yang kami lakukan biasa di Bogor di Idul Adha itu, kalau hewan yang akan disembelih dia sendiri di tempat itu, hewan itu. Dia berdiri tempat, padahal itu tadi baru kami pakai 5 menit sebelumnya sembelih hewan. Tapi begitu habis disembelih hewan yang satu, ada satu spanduk besar atau terpal yang hewan yang disembelih langsung diangkat ke sebelah. Di situ sudah tidak ada nyawanya, dia ditumpuk sama hewan yang lain sambil ada yang menguliti. Tapi ini langsung disiram darahnya dengan selang air, dibersihkan tempat itu. Hewan yang baru datang ini kayak tidak tahu apa-apa dia. Pisau pun pada saat saya praktekin di depan jemaah waktu itu, kita sembunyikan di belakang kita. Hewan itu dibaringin dengan tenang, dielus dengan tenang. Kemudian juga kalau dipegang gak usah dengan keras sekali, biasa saja, gitu kan? Dia tidak kaget. Nanti tinggal kita sembelih. Nah, Nabi ingatkan di sini, dia mempercepat proses itu. Jadi langsung disembelih. Kalau tajam itu cepat sekali. Saya berapa kali pakai pisau yang tajam, subhanallah kadang-kadang cuma satu iris saja itu bisa terputus langsung, gitu kan? Itu lebih menenangkan hewannya. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di sini ada sebuah pelajaran lain yang bisa kita ambil, bagaimana kita kalau melakukan satu perbuatan dianjurkan agar menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Ya. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi kalau ibu dan bapak bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam 5 menit, kenapa harus 1 jam? Karena masih banyak pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan di waktu-waktu itu kan. Kalau kita bisa makan selesai dalam cepat, ya sudah selesaikan saja. Kita pindah ke aktivitas yang lain. Kita bisa mandi, selesai. Yang penting sudah memberikan hak jasad kita, oke, kita aktivitas yang lain. Jadi jangan membuang-buang waktu pada hal yang tidak ada manfaatnya. Atau sebenarnya masih bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar dari yang lainnya. Kan gitu. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa diambil dari sini. Karena Nabi SAW menyuruh mempercepat kematiannya. Maksudnya orang mukmin harusnya cepat memang. Nabi SAW dikatakan, Bu, kalau jalan, beliau sangat cepat. Sampai seperti turun dari sebuah tempat yang tinggi. Karena Nabi SAW tidak buang-buang waktu gitu. Ya, selama dia bisa selesaikan cepat-cepat. Bukan juga buru-buru ya. Bukan. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali dari seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Dia profesional di situ. Tapi profesional ini bagus sekali kalau dia tepat dan cepat dia. Nah, itu kan lebih bagus dibandingkan orang lambat gitu ya. Apalagi kalau dia sudah lambat dan tidak tepat juga, masih banyak yang salah. Nah, ini berarti kita memang dianjurkan untuk masuk ke pintu itu agar kehidupan kita bisa lebih maksimal. Banyak yang kita bisa kerjakan. Ada kadang-kadang kita lihat seorang ibu mungkin di rumah, mungkin dalam 1 jam, 2 jam dia bisa selesaikan, udah bersihkan ruang tamunya, udah kamar tidurnya, udah pakaian kotor, udah masuk mesin cuci, udah semua bisa. Ada kadang-kadang satu orang ibu enggak, mungkin 1-2 jam pun masukin baju di mesin cuci aja,
masih belum. Karena sibuk lihat handphone, sibuk ini, sibuk itu. Gak selesai pekerjaannya. Kan? Jadi harusnya kita coba mengatur dengan sedemikian rupa dan sedetail mungkin. Nilai setiap detik itu mahal sekali dari Allah SWT. Supaya berisi hal-hal yang bermanfaat. Baik, hadis nomor 4, dan ini tinggal 2 buah hadis terakhir di bab kita, 4 dan 5. Nomor 4, dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1092 dari awal belajar berbunyi, dari Ibnu Amr, maksudnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat, Amr ayahnya sahabat. Dari Nabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha. Qila ya Rasulullah wa ma haqquha? Qala yadhbahuha fayakuluha wa la yaqta'u ra'saha yarmi biha. Tidaklah seorang manusia membunuh seekor burung atau lebih kecil daripada itu tanpa hak, kecuali Allah azza wa jalla akan menanyakan hal itu kepadanya. Maksudnya dia main-maini saja, bunuh-bunuh hewan, ya, hanya untuk jadi bahan mainan. Maka beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa haknya hewan itu? Kata Nabi SAW, disembelih, atau dia menyembelihnya, lalu dia memakannya dan tidak memotong kepalanya dan membuangnya. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Al-Hakim, dan dia mensahihkannya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tidak boleh orang main bunuh sembarangan. Ya. Kalaupun dia mau membunuh, misalnya tadi sudah dijelaskan, misalnya ada hewan mau disembelih. Nah, sembelih tujuannya untuk dimakan. Ya. Bukan untuk main-main aja gitu ya. Bukan hanya sekedar kayak ada orang banyak berburu ya. Biasanya mereka berburu tembak rusa. Ya udah tembak sudah selesai, ditinggal aja. Jadi bangkai di situ. Kenapa? Kenapa nggak disembelih gitu? Padahal boleh orang manah, boleh orang menembak, baca bismillah. Sebelum dia meninggal, disembelih segera hewan itu, baru dimakan. Itu tidak ada masalah. Ya, sehingga memang tidak sia-sia di situ. Itu yang dimaksudkan di sini larangan Nabi SAW untuk membunuh hewan sia-sia. Dan pasti Allah akan tanya di hari kiamat, kenapa kau bunuh hewan ini? Untuk apa? Tidak dimakan, ya, tidak bermanfaat juga, atau tidak bukan hewan berbahaya. Hewan berbahaya kan juga boleh dibunuh ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, 5 jenis hewan dibunuh di wilayah haram dan di luar haram. Maksudnya di Mekah sama Madinah ataupun di luar Mekah sama Madinah. Kan di wilayah haram itu Mekah Madinah, ibu dan bapak tidak boleh sembarangan bunuh hewan ya. Tidak boleh sembarangan cabut pohonnya dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW ada 5 hewan dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Lalu disebutkan, gitu kan? Ada disebutkan di situ tikus, kemudian burung raja wali, gagak yang bagian dadahnya atau punggungnya ada bulu warna putih, ular, terus anjing buas ya, yang bisa mengganggu orang. Ini semuanya boleh dibunuh. Nah, berarti kan boleh dibunuh, tapi membunuh pun tetap dengan cara yang benar di sini. Artinya kalau memang dia harus dibunuh, ditembak atau apa itu selesai. Jadi nggak perlu disiksa hewan-hewan seperti itu. Ini yang dimaksud juga kalaupun harus membunuh ya. Dan dia nanti ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dan disebutkan juga cicak dan kalajengking ya. Ini hewan-hewan, 7 hewan boleh dibunuh gitu. Tapi cara bunuhnya dengan cara yang benar gitu. Kemudian selanjutnya pelajaran kedua yang bisa diambil. Dan ini tentu kalau hewan-hewan yang seperti ini disebut, dan kebanyakan dalam hadis disebut dengan fuwaisiqah atau binatang yang buruk. Ini jangan justru hewan-hewan seperti ini dijadikan sebagai simbol-simbol ya. Ya, seperti kan di Amerika dikembangin Mickey Mouse, Minnie Mouse, itu kan tikus. Ya. Itu tikus. Tikus itu dalam Islam hewan buruk. Nggak boleh, bahkan boleh dibunuh. Tapi mereka jadikan sebagai tokoh. Banyak ibu dan bapak tidak ngerti, makan belikan anaknya tasnya Mickey Mouse, spraynya Mickey Mouse, spray Mickey Mouse. Kan itu tikus. Tikus nggak boleh dalam Islam. Ya. Itu tidak boleh. Apalagi memang kalau gambar yang sifatnya gambar itu kan itu ada larangan. Mereka tidak masuk ke rumah misalnya. Contoh. Jadi harusnya hewan-hewan begini. Dan kalau misalnya ada orang mimpi, dia istikharah minta petunjuk. Lalu dia mimpi salah satu hewan ini, itu berarti keburukan yang dia harusnya tinggalkan apa yang ingin dia kerjakan. Ya, kalau Ibnu Muhammad bin Sirin sudah menyebutkan, apalagi kalau dia mimpi tikus, mimpi cecak, hewan-hewan ini, itu berarti pasti buruk orang yang akan menikah sama dia, atau orang yang akan dia ajak kerjasama dan seterusnya. Allah datangkan dalam mimpi hewan-hewan seperti ini. Baik, selanjutnya pelajaran kedua yang diambil adalah adanya hak hewan. Hak hewan di sini adalah
kita boleh menyembelihnya kalau yang halal untuk dimakan. Kemudian memakannya. Dan yang dimaksud tidak boleh memotong kepalanya dan dilempar, maksudnya jangan dibuang kepalanya. Boleh dipotong, disembelih, dipisahin, tapi kepalanya pun dimaksimalin. Kalau Bapak Ibu tidak makan, bisa dikasih orang lain, ada yang makan, gitu kan. Jangan dibuang karena kita tidak suka. Karena bagian kepala pun itu ada potongan-potongan daging yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Masih banyak orang yang susah, yang sebenarnya mungkin bisa memakan itu. Baik, hadis terakhir dalam bab kita, nomor 5 dengan sanad sahih, urutan 1093 dari awal belajar. 1093. Dari Malik ibn Nahda ibn Nadlah. Dari Malik ibn Nadlah, ia berkata, radhiyallahu anhu, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, hal tuntiju ibilu qaumika sihahan adhanuha, fata'amadu إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك قلت نعم قال فكل ما آتاك الله حل ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. Artinya, kata Malik ibn Nadlah radhiyallahu anhu, aku datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, apakah unta kaummu lahir dengan telinga-telinga yang sehat, lalu kamu mengambil pisau silet, kemudian kamu memotong telinganya dan menyayap kulitnya, dan kamu berkata, ini adalah syurm, lalu kamu mengharamkannya untuk dirimu dan keluargamu. Aku menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seluruh apa yang Allah berikan kepadamu adalah halal. Lengan Allah lebih kuat dari lenganmu dan pisau silet Allah lebih tajam daripada pisau siletmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan nanti akan hadir dalam bab kasih sayang dan rahmat insyaAllah, kata beliau, di kitab Qadha atau peradaban di bab 10. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan surmu dengan sad atau jamak dari as-sarim, yaitu dipotong telinganya. Hadits ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pelajaran penting yang kita bisa ambil, kedudukan Malik ibn Nadlah radhiyallahu anhu. Ini sudah sering kita sebutkan. Dari awal kita belajar hadits, alhamdulillah sekarang sudah 1093 hadits. Ini secara nomor urut, tapi yang kita pelajari sudah lebih daripada itu. Mungkin sudah 1300, 1500 hadits, karena sering kita tambahkan dengan banyak hadits-hadits yang lain. Jadi kalau ada seorang sahabat atau seorang perawi hadis, dia yang menceritakan kepada kita kronologis hadis, atau dia menceritakan tentang kondisi dan sikap Nabi yang Nabi sedang kerjakan, Nabi berjalan, Nabi sedang duduk, Nabi sedang ngobrol. Ini semua punya keutamaan sendiri. Maka dalam pelajaran ilmu hadis kita mengatakan faedah pertama adalah kedudukan beliau. Ya, karena ada di antara sahabat yang mungkin bisa saja langsung dia sampaikan, Nabi bersabda begini. Tapi dia tidak, dia ceritain. Dulu kami sedang jalan bersama Nabi, dulu kami sedang duduk bersama Nabi, kami sedang berperang bersama Nabi. Jadi kita punya gambaran hadis ini disebutkan di lokasi mana, sedang apa Nabi pada saat itu. Nah seperti itu. Nah di sini Malik ibn Nadlah radhiyallahu anhu punya satu tradisi bersama kaumnya. Kalau mereka punya hewan, ya, hewan itu supaya tidak diambil oleh orang lain, kupingnya dipotong biasanya atau diselitin. Kemudian kulitnya juga dicacatin sedikit supaya tujuannya tidak diambil oleh orang lain. Ditahu oh ini untahnya atau dombanya si fulan, ya, gitu. Seperti itulah. Maka Nabi SAW tanya kepada dia, ya, waktu dia datang kepada Nabi, apakah unta kaummu ya, dengan lahir dengan telinga-telinga sehat, tidak ada cacat telinganya hewan itu, lalu kamu mengambil pisau silet, kemudian kamu memotong telinganya dan menyayat kulitnya dengan tujuan supaya ada tandahnya. Maka kata beliau, iya ya Rasulullah. Ya, maka maaf, kamu motong telinganya dan kamu menyayat kulitnya, lalu kamu mengatakan ini adalah syurm. Syurm maksudnya hewan cacat. Karena tadinya normal ya hewan itu. Tapi dengan kamu lakukan itu supaya ada tanda kesannya dia cacat, maka Malik mengatakan benar. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan lalu kamu mengharamkannya untuk dirimu dan keluargamu. Maksudnya hewan ini nggak disembelih lagi karena cacat dianggap. Padahal dia sendiri yang mau nyayat kupingnya. Maka beliau mengatakan benar. Kata Nabi SAW,
seluruh apa yang Allah berikan kepadamu adalah halal. Maksudnya harusnya hewan itu semuanya halal, termasuk kupingnya. Kenapa harus dipotong? Gitu kan? Kata beliau. Kemudian lengan Allah ketahuilah lebih kuat dari lenganmu. Nanti kita jelaskan maknanya seperti apa ini. Dan pisau silet Allah lebih tajam daripada pisau silitmu. Baik, kita ambil pelajaran pertama tadi saya bilang kedudukan Malik ibn Nadlah radhiyallahu anhu, di mana beliau yang ceritakan kepada kita dan akhirnya kita faham hukum itu. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil, dilarangnya dan hukumnya haram menyiksa hewan. Ya, dengan memotong kupingnya, menguliti dia misalnya ya, menyiksanya, itu tidak boleh. Dalam sebuah hadis Bukhari pernah ada satu wanita di Madinah, itu disiksa, dia dimasukkan. Nabi SAW mengatakan dia masuk dalam neraka karena dia mengurung seekor kucing dalam satu kamar, karena dia marah mungkin sama kucing itu, dia tidak kasih minum, tidak dikasih makan sampai kucing itu mati. Ya, maka dia diancam masuk dalam neraka dengan itu. Ya, jadi tidak boleh sama sekali. Jadi kalau kita tidak mau pelihara hewan itu ya tidak usah. Kalau dipelihara jangan disiksa, gitu kan. Dan itu pun ada batasannya. Memelihara hewan ini dibatasi dengan hewan-hewan yang dibolehkan. Tapi tetap ini saran saya saja. Kalau ibu dan bapak memang suka pelihara hewan, lebih baik pelihara anak yatim. Ya. Hewan biar aja hidup di alamnya. Karena kucing yang dipelihara misalnya tidak bisa hafal Quran. Nggak bisa diajar sholat malam. Ya. Cuma murni dapat pahala karena pelihara. Tapi kalau pelihara anak yatim, ini luar biasa. Kata Nabi SAW, anak yatim juga lucu bu. Ya. Karena anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya dan belum balik. Dari mulai bayi sampai balik. Pasti anak-anak kecil kan lucu juga. Masa lebih lucu kucing daripada anak manusia gitu kan. Tapi kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menganjurkan agar mengelus kepala anak yatim. Bahkan dalam riwayat itu, kalau tangan kita mengelus kepala anak yatim, itu setiap helai rambutnya satu pahala. Dan kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Ya, jadi artinya sangat dekat dengan Nabi SAW. Istana Nabi itu kan sangat mulia ya. Ibu sudah tahu istana Nabi di surga, namanya Al-Wasilah. Tempat yang paling lux di surga nanti, itu cuma satu. Itu super VIP-nya surga. Namanya Al-Wasilah. Ya, itu yang Nabi bilang, kalau kalian dengarkan azan, muadzin ucapkan seperti yang muadzin ucapkan. Allah Akbar, kita bilang juga Allah Akbar. Kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Nabi SAW, kalau selesai bacalah salawat kepadaku. Karena siapa yang baca salawat padaku, Allah akan balas kepada dia 10 kali salam. Kemudian mintalah al-wasilah untukku. Karena dia adalah tempat tertinggi di surga dan tidak dimiliki kecuali untuk satu orang. Dan aku berharap aku pemiliknya. Ya, dan siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Nah, orang yang sponsori anak yatim, itu kata Nabi, saya dan seperti sama dia seperti ini di surga. Itu dekat sekali tempatnya dengan Nabi SAW. Baik, kita masuk kembali ke masalah ini. Poin pelajaran yang kedua, tidak bolehnya menyiksa hewan-hewan, ya, kalaupun kita memeliharanya, memberikan haknya, gitu kan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang harus diambil, kalau hewan-hewan yang sudah Allah halalkan tidak boleh kita haramkan. Atau apapun yang Allah sudah halalkan berarti sudah halal, nggak boleh diubah. Jangan karena Bapak Ibu tidak suka bentuknya domba itu atau ayam itu, dan kita bilang ini tidak boleh untuk keluarga saya. Atau semua hewan ayam yang warna hitam saya tidak mau makan. Misalnya karena dia tidak suka warna hitam. Nggak boleh seperti itu. Selama Allah sudah halalkan berarti halal semuanya. Ya. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian, kecuali kalau memang kita ada alergi penyakit ya. Dan coba tanamkan kepada anak-anak, biasakan. Kalau Allah sudah halalkan, biar mereka nikmati. Jangan kasih mereka pilih-pilih makanan. Saya berapa kali ingatkan istri saya begitu. Kadang-kadang karena dia kurang cocok dengan makan telur, anak-anaknya semua ikut tidak makan telur, kan gitu. Saya bilang, kenapa harus seperti ini? Ini halal, biarkan mereka makan. Kalau kita tidak suka, kita sendiri, jangan bawa semuanya. Satu keluarga semua, kalau anaknya 6 semua tidak makan telur, misalnya. Atau tidak makan ikan karena tidak makan ikan. Kenapa harus seperti ini? Kan Nabi SAW bilang gitu dalam hadis ini ya. Tadi hewan itu, bukankah kau sama kaummu, hai Malik? Tadinya untahmu itu lahir normal, lalu kamu yang cacatin kupingnya, lalu kamu juga yang kuliti, ya,
Setelah itu kau bilang ini tidak boleh buat keluargaku dan untuk aku dan keluargaku. Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, ketahuilah semua yang telah Allah halalkan halal. Gak boleh kau ubah tiba-tiba ini tidak boleh buat saya sama keluarga saya. Apa alasannya? Kan gitu. Jadi usahakan biasakan anak-anak makan saja, makan selama halal nak nikmati, baca bismillah, tangan kanan, biar mereka nggak milih-milih, itu bagus, gitu kan? Karena memang ini bagian daripada hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran terakhir dari hadis yang kita bisa ambil yang keempat adalah bagaimana seseorang harus menyadari kalau Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih kuat daripada dia. Maksudnya kapan dia gunakan powernya untuk zalim pada orang lain, Allah lebih mampu untuk menghukum dia. Misal ibu pukul anaknya, seorang ayah pukul anaknya, dia pikir ini kan anak, dia harus dengar mau tidak mau. Tak bisa, Tuhan kita sama Tuhan anak itu sama. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Adil. Satu waktu kita juga akan dihukum dengan Allah, mungkin bukan melalui anak itu. Ada kucing lewat sengaja ditendang. Kucing itu tidak bisa melawan, pergi. Satu waktu kita jalan di jalan yang bagus, sepatunya bagus, keseleo. Allah hukum kena tendang kucing kemarin. Allah punya cara. Jadi jangan berbuat zalim dengan orang. Ketahuilah lengan Allah, kata Nabi SAW, lebih kuat dari lenganmu. Kok sayapi kuping hewanmu tadi kamu lukati, Allah bisa hukum kamu dengan itu. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim dengan orang. Kalau orang lain zalimi kita itu urusan, itu sumber pahala buat kita. Tapi jangan kita yang menzalimi orang lain. Dan itu juga sama maknanya, dan pisau silet Allah lebih tajam daripada pisau silet. Maksudnya sekarang kau siksa hewanmu dengan satu pisau silet, maka Allah bisa menghukummu dengan banyak pisau-pisau yang lain dengan caranya gitu. Mungkin nanti ada orang yang akan menyeliti kamu, ada orang menyakiti kamu walaupun kamu sedang melakukan itu pada hewan. Ya, gitu. Jadi ini peringatan penting yang harus kita bahas dan sampaikan dalam hadis kita ini. Baik, dengan itu alhamdulillah kita sudah selesaikan buku kita jilid 2. Kedepannya insya Allah bisa dimiliki buku jilid 3. Ya. Kita akan mulai masuk ke jilid 3 nanti. Mulai dengan bab haji, kemudian ada bab jihad. Di sana akan dibahas bab-bab sebagaimana kita bahas pada buku ini tentunya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian selalu mendukung program-program dakwah kami supaya Bapak Ibu juga bisa dapat partisipasi di media yang sudah kami kembangkan ini. Kita bisa di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya di Instagram, Facebook, TikTok bisa dengan follow dan sebarluaskan. Alhamdulillah kami juga angkat jadwal-jadwal ceramah kami bisa disebarluaskan di grup-grup keluarga. Bisa diajak juga mereka kalau tidak bisa hadir offline seperti ini bisa online misalnya. Mudah-mudahan dari sekian orang banyak yang kita ajak itu mungkin ada beberapa orang yang dapat hidayah dan kita bisa panen pahalanya. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian partisipasi di yayasan kami yang Allah amanahkan, Yayasan Sedekah Kreatif. Cukup banyak programnya. Di antaranya di Ramadan ini kita ada program Ramadan Tanpa Lapar. Membagi-bagi kurma ke pesantren, ke masjid, kemudian buku-buku dan segala macam program bisa dilihat nanti di Instagram Sedekah Kreatif. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.